la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab berikutnya, bab kedua. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, sungguhnya menikah lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kemaluan. Wa hal yatazawwaju man la araba lahu fin nikah, dan apakah orang yang tidak punya hasrat untuk menikah boleh menikah? Ini judul yang panjang dari Imam Bukhari. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan dalil terkait dengan judul ini. Beliau membawakan hadis. Beliau berkata rahimahullah, qala hadatsana Umar bin Hafs, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Al-Amash, qala hadatsani Ibrahim an Alqamah, qala kuntu ma Abdullah. Kata Alqamah, salah seorang tabi'i, muridnya Abdullah bin Mas'ud, ya. Beliau berkata, aku pernah bersama Abdullah bin Mas'ud, falaqiyahu Utsman biminan. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud di Mina, sepertinya musim haji. Faqala ya Aba Abdurrahman, kemudian Utsman berkata, wahai Abu Abdurrahman, itu kunyahnya Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud namanya Abdullah bin Mas'ud, kunyahnya Abu Abdurrahman. Maka Utsman berkata, wahai Abu Abdurrahman, innali ilaika hajah, saya punya keperluan kepadamu. Faqala, ya subhanallah, bagaimana tawadhu'nya Utsman ketika itu dia khalifah, dia Amirul Mukminin, dan dia bilang saya punya keperluan sama engkau. Keperluannya apa? Ternyata dia nawarkan untuk menikah. Apa kata? Faqala ya, maka mereka pun berdua. Faqala Utsman, Utsman berkata, hal laka ya Aba Abdurrahman fi an nuzawwijaka bikran? Maukah engkau saya nikahkan engkau dengan wanita gadis? Tudzakiruka bima kunta ta'had, agar membuat engkau mengingat kembali masa lalumu. Sebenarnya mengatakan bisa jadi Ibnu Mas'ud lagi tidak beristri, atau mungkin kelihatan bajunya kurang rapi, ya. Atau Utsman ingin menawarkan aja sebagai bentuk kebaikan, mau nikah lagi enggak? Dan subhanallah, bagaimana tawaran dari khalifah Amirul Mukminin kepada sahabatnya, bahkan dia berkata, saya punya keperluan sama engkau, ya. Ya, bukan ada tawaran bagus nih sini. Dengan tawadhu dia bilang saya punya keperluan, seakan-akan dia yang sedang memerlukan, ternyata dia mau kasih apa? Hadiah. Hadiah indah dikasih istri baru. Hadiah indah enggak? Enggak ada yang berani jawab. Kenapa ditawarin begitu? Bisa jadi ada yang mengatakan karena Utsman melihat mungkin kurang rapinya, ya, kurang rapi Ibnu Mas'ud, atau mungkin dia lagi tidak punya istri, ya, istrinya mungkin baru meninggal atau lagi pisah. Wallahu alam kenapa dia menawarkan demikian. Dan dia berkata, tudzakiruka bima kunta ta'had, agar engkau bisa mengingat kembali masa lalumu. Falamma ra'a Abdullah an laisa lahu hajah ila hadza, ketika Abdullah bin Mas'ud merasa tidak perlu menikah, dia lagi tidak ingin menikah, asyara ilayya, maka dia panggil aku. Faqala ya Alqamah, wahai Alqamah, muridnya dia yaitu tabi'in. Fantahaitu ilaihi, maka aku pun datang menemui Ibnu Mas'ud. Wa huwa yaqul, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, amma la in qulta dzalik, adapun kalau kau mengatakan demikian, laqad qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah berkata kepada kami, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda sekalian, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia berpuasa, fa innalahu wija, karena puasa akan membentenginya atau akan mengurangi hasratnya. Taib, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana perhatian seorang kawan dengan kawannya. Kita tahu bahwasanya Ibnu Mas'ud dan Utsman bin Affan termasuk dari para sahabat yang masuk Islam di awal-awal
dan mereka berjuang di awal-awal Islam. Ibnu Mas'ud termasuk orang yang pertama kali menjaharkan bacaan Al-Quran. Ketika dia baca Ar-Rahman, kemudian dia dipukul. Ar-Rahman, Allamal Quran, maka dia dipukulin sama orang-orang Quraisy. Ya. Dan Utsman termasuk sahabat yang awal masuk Islam karena didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jadi mereka sahabat lama. Mereka sahabat lama, dan di antara konsekuensi persahabatan saling memberi perhatian. Dan mungkin Utsman melihat sesuatu yang kurang rapi pada tubuh Ibnu Mas'ud, maka dia nawarkan untuk menikahkan, ya. Maukah saya nikahkan engkau dengan seorang gadis, ya. Tudzakiruka bima kunta ta'had, untuk mengingatkan engkau kembali pada masa lalumu. Kata saya baca aja, ya. Perkataan Ibnu Hajar. Beliau berkata, la'allahat an tudzakkiraka bima fataka. Semoga dengan istri gadis bisa membuat engkau ingat kembali perkara-perkara yang mungkin sudah luput darimu, yaitu hal-hal mungkin kalau sudah lama nikah, hal-hal baru sudah tidak ingat lagi. Dengan menikah lagi bisa merefresh kembali hal-hal dulu yang pernah sudah hilang darimu. Kemudian kata Ibnu Hajar, wa yu'khadhu minhu, maka diambil dalil dari ini, anna mu'asyarataz zaujah syabah tazidu fil quwwah wan nasyat, bahwasanya berinteraksi dengan istri yang masih muda menambah semangat. Jangan marah ibu-ibu, ya, saya cuma baca doang. Ibu marah sama Ibnu Hajar, ya, rahimahullah. Bi khilafi aksiha, sebaliknya berbeda. Artinya kalau dengan yang sudah tua ya tambah lemas. Fabil aksi, dan juga sebaliknya. Cukup, jangan dikomentari. Inilah kenapa Utsman mengatakan tudzakiruka bima kunta ta'had, itu untuk nostalgia kembali masa lalu ketika kau awal menikah, semangat, kemudian ketemu mungkin berbicara dengan istri dengan semangat, ya. Maka saya mau nikahkan kau lagi dengan gadis. Dan itu biasa orang-orang Arab dahulu, ya. Mungkin kalau sekarang enggak biasa, tapi kalau orang dahulu mereka hal yang biasa. Makanya Utsman menikah dengan seorang wanita yang masih muda, ya. Nailah bintul Farafisah. Nailah bintu Al-Farafisah masih muda, sebagaimana saya sudah sampaikan kisahnya. Ketika menikah, Nailah masih Nasraniyah, kemudian akhirnya Nailah masuk Islam karena menikah dengan Utsman. Ketika bertemu dengan Utsman, maka Utsman agak malu karena dia ternyata rambutnya sudah botak karena usia yang sudah tua. Maka ketika dia buka sorbannya, dia bilang, jangan menyedihkanmu dengan botak yang ada di kepalaku. Sungguhnya di balik botak ini banyak ilmu yang akan bahagiakan engkau. Apa kata Nailah? Saya termasuk tipe wanita yang suka laki-laki botak. Masya Allah. Luar biasa. Ini malam baru bertemu pertama kali sudah indah perkataannya, luar biasa. Dan benar, akhirnya ketika Utsman dibunuh di hadapan Nailah, Nailah masih muda, Utsman sudah tua sekali. Maksudnya umur jarak sangat jauh. Sehingga Utsman ketika dibunuh, kemudian Nailah dilamar lagi oleh orang-orang karena terkenal cantiknya. Dan Utsman kenapa menikah dengan Nailah? Karena dia dengar Nailah cantik. Karena ada pegawainya, gubernur yang punya istri cantik. Utsman tanya, istrimu itu masih punya adik enggak? Masih, ya. Biasanya kalau kakaknya cantik, adiknya juga cantik. Ini dibolehkan dalam syariat. Kemudian nikah, akhirnya dapat Nailah bintul Farafisah. Akhirnya Utsman dibunuh, ditikam oleh orang di hadapan istrinya. Setelah Utsman meninggal dunia, maka Nailah dilamar oleh lelaki, di antaranya oleh Muawiyah. Dan Muawiyah ketika itu siapa? Muawiyah gubernur. Orang hebat, ya. Kemudian Nailah tidak mau, ya. Nailah tidak mau. Kemudian dikenal Nailah punya gigi yang indah. Dia punya gigi yang indah. Kalau dia senyum, orang terpesona dengan giginya yang indah. Wanita terkadang ada yang terkenal karena lesung pipitnya, mungkin karena ada belah dagunya, mungkin karena macam-macam. Wanita punya titik keindahan. Dia, Nailah, titik keindahannya adalah giginya. Kalau tersenyum, giginya sangat indah. Maka akhirnya dia suatu hari ambil batu, dia pukul-pukul giginya biar berdarah.
Pembantu-pembantunya menyangka dia bunuh diri. Kata dia enggak. Kata dia cukup keindahan ini yang lihat cuma Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini namanya cinta sejati. Cuma ada dalam novel. Cuma saya nikah usia tua dengan masih gadis hal yang biasa zaman dahulu. Bukan hal yang tercela sehingga ketika Utsman melamar ya dikasih aja sama apa orang tuanya enggak ada masalah. Cuma Nabi juga menikah dengan Aisyah juga hal yang biasa. Kalau ini hal tercela di zaman dulu, tentu orang-orang Quraisy akan mencela Muhammad. Apa itu Muhammad menikah dengan gadis masih muda? Tapi enggak ada yang mencela karena itu hal yang biasa di zaman itu, hal yang biasa, bukan hal. Bahkan kalau kita baca ternyata di Romawi pun demikian, bukan cuma artinya secara zaman tersebut hal yang biasa. Hal yang biasa. Seperti sekarang kemudian berubah tradisi, sekarang orang menikah mungkin wanita umur 25, 26. Ketika ada yang menikah misalnya masih belasan, orang heran karena tradisi sudah berubah. Padahal zaman dulu adalah hal yang biasa. Sekedar informasi. Taib sekedar informasi bukan curhat ya. Taib, jadi kata Utsman, "Tudzakkiruka bima kunta ta'had." Agar engkau bisa mengenang masa lalumu, ya, bisa semangat lagi ya. Atau ada yang mengurusimu karena kelihatan mungkin kurang rapi. Ada fungsi istri banyak ya, fungsi istri banyak ya. Namanya juga teman hidup ya. Kemudian tatkala Utsman kelihatan tidak mau menikah, maka Utsman panggil Alqamah. Alqamah ini yang belum menikah, ini yang berhak lebih untuk apa? Menikah. Masih muda. Ibnu Mas'ud sudah tua. Ibnu Mas'ud sudah tua. Yang lebih utama untuk menikah yang masih apa? Muda. Dalam riwayat yang lain, ketika Utsman panggil Alqamah, kata 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 ketika Ibnu Mas'ud panggil Alqamah, kata Ibnu Mas'ud, ini aja yang kau tawarin nikah karena masih muda. Maka Utsman berkata kepada Alqamah, ala nuzawwijaka, maukah saya nikahkan engkau wahai Alqamah. Dan ini salah satu ibadah yang agung, kita membantu mak comblang. Jadi mak comblang, nikahkan orang dengan pasangan suami istri. Saya kemarin baru ketemu kawan, dia tinggal di Qatar dan dia imam masjid. Pemilik masjid ini kemudian mengadakan nikah massal. Saya lupa ada 1.000 atau 2.000 orang, 1.000 pasangan kalau nggak salah. Saya lupa berapa. Pokoknya banyak. Dia yang biayai semuanya. Kalau nggak salah ongkosnya sampai kemudian maharnya apa semua dibiayain. Dia biayain. Berapa miliar dia keluarkan uang tersebut ya. Jadi membantu orang untuk menikah itu berpahala. Apalagi kemudian orang menikah, setelah menikah kemudian hidup bahagia, punya anak. Kita yang mencomblangi insya Allah dapat apa? Pahala. Karena kita menyatukan dua pasangan, kemudian seperti ini, Utsman nawar, mau nikah enggak? Saya menikahkan kau enggak? Ya. Apalagi Alqamah, seorang yang soleh. Lihat ada orang soleh itu nikahin. Kasihan dia melamun sendiri di pinggir masjid. Udah kan daripada ngelamun nikah nih. Kalau bisa kita bantu, kasih maharnya, kita bisa bantu apanya, berpahala. Karena apa yang kebahagiaan yang muncul setelah itu, kemaslahatan, iman, takwa yang muncul setelah itu, mudah-mudahan kita dapat apa? Pahala. Kebiasaan para salaf. Kata Ibnu Mas'ud, ini aja yang kau suruh nikah. Baik, kemudian Ibnu Mas'ud sebagian riwayat kata Ibnu Hajar, Utsman mengulangi lagi kepada Ibnu Mas'ud, ayo kau juga nikah. Jadi Ibnu Mas'ud sudah bilang ini Alqamah aja, tapi Utsman masih semangat pingin saudaranya apa menikah lagi. Tapi tidak disebutkan apakah setelah itu Ibnu Mas'ud menikah setelah tawaran kedua, Allah alam bisawab. Tetapi Ibnu Mas'ud menyampaikan sebuah hadis bahwasanya anak muda penting untuk menikah
Kata Ibnu Mas'ud, laqad qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara syabab. Rasulullah SAW pernah berkata kepada kami, wahai anak-anak muda sekalian. Dan syabab jamak dari syabun, dan bisa jamak bisa syabab. Syabun itu kata singularnya, adapun pluralnya bisa syabun itu satu pemuda. Kalau banyak pemuda bisa syababun, bisa syababatun, bisa syubbanun. Tiga jamak. Bahasa Arab luas, subhanallah. Kalau kita pemuda jamaknya apa? Para pemuda. Atau diulang, pemuda-pemuda. Cuma doang. Ya, kalau bahasa Arab enggak. Syabun bisa jamaknya syabab, bisa jamaknya syababatun, bisa jamaknya syubban. Bahasa Arab itu sangat indah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai para pemuda. Dan para pemuda, khilaf di kalangan para ulama, pemuda itu umurnya berapa sampai berapa? Yang jelas ketika masih kecil, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Maudud menyebutkan tentang marhalah manusia dari janin, kemudian lahir, kemudian nanti ketika usia 7 tahun disebut mumayyiz, sudah ngerti, bisa bedain ya. Makanya ketika sudah mumayyiz maka mulai dilatih untuk sholat. Karena sudah ngerti. Ya, adapun sebelum 7 tahun jangan disuruh-suruh sholat ya, cuma ikut-ikutan aja. Tapi kalau sudah mulai dilatih sholat usia berapa? 7 tahun. Nanti sudah usia 10 tahun, kemudian sudah akhirnya mendekati murahik, itu sudah mendekati dewasa, kemudian biasanya umur 14, 15 sudah balik. Kalau sudah balik, sudah mulai masuk masa muda. Masa muda juga bertingkat-tingkat. Yang paling top namanya asyud, yaitu paling kuatnya masa muda, ada yang mengatakan umur 33 tahun. Oleh karenanya, wallahu alam bisawab, penghuni surga nanti dibangkitkan di surga dengan usia berapa? 33 tahun. Jadi nenek-nenek yang hadir jangan sedih. Nanti insyaallah kalau masuk surga, umur berapa ibu-ibu? 33 tahun insyaallah. Jadi semangat. Semangat ya, 33 tahun. Kemudian setelah itu masa muda berlanjut sampai 40 tahun. Nah, ini puncak pemuda setelah 40 tahun menurun. Masa muda inilah kekuatan di antara dua kelemahan. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah ciptakan kalian dari kelemahan, kemudian kekuatan, maksudnya masa muda. Setelah masa muda, kemudian lemah, kemudian tua. Ini umur 40, puncak masa muda, setelah itu menurun. 40 sampai 50 disebut dengan al-kuhulah, yaitu marhalah bapak-bapak. Seperti saya. Udah bapak-bapak, 46, saya 46 ya. Nanti sudah 50 ke atas, sudah syekhukhah, kakek-kakek. Coba yang kakek-kakek angkat tangan. Jangan menolak takdir, angkat tangan coba. Yang kakek-kakek angkat tangan coba, 50 ke atas. Coba, tuh. Saya nggak ada tawaran, cuma mau tahu aja. Kalau Utsman bin Affan nawarin, saya nggak, saya cuma mau tahu aja. Saya cuma bilang persiapan. Persiapan menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah tua mau diapain? Baik, setelah itu ya sudah, kalau sudah semakin tua nanti ardhalil umur, sudah lewati masa tua, sudah 70, 80, semakin mulai pikun, semakin lemah, semakin seperti kanak-kanakan, akhirnya hidup perlu dibantu orang. Kalau seperti itu kata Ibnu Qayyim, kematian sudah dekat. Kematian sudah sangat dekat. Tapi oleh karenanya masa muda ini sangat dibutuhkan untuk menikah, karena di masa muda itulah gejolak syahwat menggebu-gebu, ya. Sehingga dia mudah untuk tergoda, untuk terjerumus dalam maksiat. Dan dia mudah kepo, pengin tahu, pengin coba-coba, itu masa muda. Oleh karenanya Rasulullah memfokuskan kepada anak-anak muda lebih utama, bukan berarti yang sudah tua tidak, silakan menikah. Menikah terbuka sampai kapan saja. Apalagi para lelaki punya hasrat tidak berhenti sampai meninggal dunia ya. Hasrat ada terus ya. Tetapi hasrat paling menggebu-gebu ketika masih apa? Masih muda. Dan mereka lebih butuh untuk bertakwa kepada Allah dengan menikah ya. Saya kemarin ditanya, ada ikhwan, ada pertanyaan, Ustaz, anak saya masih kuliah pengen nikah. Saya bilang, kalau kau mampu bantu anakmu, nikahkan. Nikahkan. Khawatir dia terjerumus dalam apa? Maksiat, terjerumus dalam zina. Kalau kita punya uang, kita bantu. Orang paling utama kita bantu anak kita. Sambil kita bantu kuliah, tapi dia sudah punya tanggung jawab,
Nanti begitu selesai kuliah dia cari kerja, insya Allah rezeki ada aja. Ya. Daripada dia terjerumus dalam apa? Maksiat. Jangan kita tahan, akhirnya dia meledak, akhirnya punya kelainan, macam-macam. Ini yang kita khawatirkan. Ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang mampu untuk al-ba'ah. Al-ba'ah ada khilaf. Secara umum dua pendapat. Al-ba'ah ada yang mengatakan artinya jima, yang mampu untuk memiliki kekuatan berhubungan, bukan orang yang misalnya bukan lemah sehat, maksudnya tidak mau berhubungan atau impoten misalnya, ya, atau punya penyakit. Tapi ini yang ada yang mengartikan al-ba'ah maksudnya punya kemampuan untuk berhubungan intim, berhubungan suami istri. Ya. Maka menikahlah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua yang dimaksud adalah al-ba'ah maksudnya yang mampu untuk punya biaya untuk nikah. Mu'natu az-zawaj, yaitu punya kemampuan untuk punya uang, karena secara umum para pemuda punya kemampuan untuk berhubungan intim secara umum. Yang jadi masalah adalah punya uang atau tidak, ya. Punya uang atau tidak. Dan ini pendapat yang lebih kuat karena setelah itu Rasulullah mengatakan siapa yang tidak mampu punya ba'ah maka puasalah. Adapun kalau tidak sejak awal sudah impoten atau punya penyakit enggak perlu puasa karena memang sudah tidak bisa apa-apa, ya. Oleh karenanya pendapat yang lebih kuat yang maksud dengan al-ba'ah maksudnya kemampuan secara ekonomis untuk apa? Menikah. Siapa yang pemuda dan dia punya kemampuan kemampuan ekonomis untuk menikah, maka menikahlah. Maka menikahlah. Makanya Ibnu Hajar menyebutkan di antara makna al-ba'ah sebagian ulama menyebutkan adalah dari tabawwu, yaitu maksudnya seorang ketika menikah dia menyiapkan tempat tinggal buat istrinya. Ini menguatkan bahwasanya makna al-ba'ah adalah kemampuan ekonomi. Apa kata Al-Khattabi? Al-muradu bil ba'an nikah wa asluhu al-mawdhi'u alladhi yatabawwa'uhu wa ya'wi ilaihi. Asal dari al-ba'ah adalah tempat yang seorang yatabawwa'uhu, yaitu menjadikan sebagai tempat tinggal dan untuk bernaung. Ya. Di antaranya mengatakan kata Al-Maziri, li'anna min sya'ni man yatazawwaj al-mar'ah an yubawwi'aha manzilan. Karena orang namanya menikah dia harus menyiapkan tempat tinggal buat apa? Istrinya. Maka ini semakin menguatkan bahwasanya makna al-ba' adalah ekonomi. Siapa yang punya kemampuan ekonomi maka menikahlah. Kemampuan ekonomi di sini bukan berarti harus punya kendaraan, harus punya rumah sendiri. Artinya dia mampu untuk menafkahi istrinya, dia mampu untuk menyewakan rumah buat istrinya, menikah. Enggak usah tunda-tunda. Enggak usah tunda-tunda. Lain halnya kalau dia enggak punya apa-apa, dia enggak punya kemampuan untuk sewa rumah, orang tuanya juga miskin, ya ini puasa. Puasa. Tapi kalau dia punya kemampuan, apakah dengan dirinya sendiri atau dibantu oleh orang tuanya, silakan menikah. Perkara yang halal. Perkara yang halal membantu dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi." Siapa yang menikah, maka dia telah sempurna setengah agamanya. Apalagi dapat istri soleha. Dunia mata, dunia seluruhnya adalah kesenangan yang akan sirna. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik kesenangan dunia akan sirna adalah wanita yang salihah. Baik, maka saya menganjurkan kepada para pemuda, saya ingin tahu, yang pemuda yang belum nikah angkat tangan. Pertanyaan sekarang, yang muda sudah nikah, coba angkat tangan. Di bawah 40. Di bawah 40 sudah nikah. Yang di bawah 40 belum nikah, coba. Yang pemuda belum nikah angkat tangan. Tidak ada tawaran, cuma ingin tahu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banyak sudah menikah. Alhamdulillah. Kita ini di Indonesia alhamdulillah mudah untuk menikah. Di negara lain sebagian susah untuk menikah. Susah untuk menikah. Kalau menikah harus punya harta sekian. Mereka susah untuk menikah. Sampai mereka tua enggak ada istri. Kenapa? Enggak punya kemampuan. Maharnya sekian,
pestanya sekian. Kita alhamdulillah Indonesia termasuk apa? Termasuk murah. Ringan, bukan murah, ringan. Oleh karenanya membantu para pemuda untuk segera menikah adalah amal soleh. Amal soleh. Sudah lama kita nggak dengar nikah masal, nikah masal. Nikah masal mengurangi beban. Bareng-bareng, rame-rame. Boleh-boleh saja seperti dilakukan oleh sebagian orang ya. Falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menundukkan apa? Pandangan. Dan itu benar, orang sudah menikah maka dia hasratnya sudah terpenuhi sehingga dia tidak memandang yang macam-macam. Bahkan dalam hadis, jika seorang melihat wanita yang membuat dia tergerak syahwatnya, maka hendaknya dia balik ke istrinya. Sungguhnya dia akan mendapati pada istrinya apa yang bisa meredamkan yang ada dalam hatinya. Ya, karena kalau seorang sudah menikah timbul syahwat, dia tinggal pulang ke istrinya, dia bisa menyalurkan hasratnya pada tempatnya. Ya. Itu Nabi bilang di zaman dulu, yang mungkin jarang wanita berkeliaran, apalagi zaman sekarang. Makanya saya bilang kalau ibu-ibu lagi di rumah, tahu-tahu suami pulang jam 10 pagi, minta jatah, kasih aja. Khawatir dia lagi ngelihat sesuatu. Dia bilang, kamu ngapain sih mas? Ada-ada aja, masih jam 10 pagi. Mungkin dia lihat sesuatu, kita nggak tahu. Dia nggak usah tanya, kamu emang lihat apa sih? Nggak usah nanya-nanya. Dia kalau pulang sampai ninggalin kantor berarti darurat. Nggak usah nanya, emang lihat apa? Makanya tundukkan pandangan, jangan diceramain. Sudah dia pulang. Dia malah diceramain macam-macam. Kadang-kadang ibu-ibu kurang paham, atau pura-pura tidak paham, atau tidak mau paham. Karena ini saya katakan zaman Nabi dulu, Nabi aja bilang begitu, apalagi zaman sekarang di mana wanita mengumbar aurat mereka di mana-mana. Ya, maka mumpung suami bisa menyalurkan hasrat. Karena kalau tidak dia akhirnya tidak peka lagi kepada istrinya, tidak tertarik lagi pada istrinya. Ada kasus ini nyata, seorang wanita mengeluh kepada kawan saya, seorang pengacara, kemudian dicerita tentang suaminya, ternyata suaminya sudah tidak menggauli dia lagi sampai sudah entah setahun 2 tahun. Ketika ditanya kenapa bisa demikian, ternyata ada sebabnya. Sebabnya mereka kerja bareng, suami kerja, istri kerja. Selama setiap pulang istrinya capek, suaminya minta nggak dikasih, sampai berulang-ulang, sampai mungkin sebulan atau saya lupa berapa lama, akhirnya suaminya nggak pernah ngajak lagi. Karena sudah jengkel, setiap istrinya diajak, alasannya apa? Capek. Mungkin dia benar-benar capek karena kerja. Tapi ketika suami udah jengkel, akhirnya ternyata ya nggak mungkin laki-laki tidak menyalurkan syahwat. Jadi mungkin punya istri kedua atau mungkin nakal, kita nggak tahu. Akhirnya dia nggak datangi lagi istrinya sampai bertahun-tahun. Karena ini penting, karena fungsi menikah adalah menundukkan apa? Pandangan. Nah, fungsi itu bisa terjadi kalau istri melayani suami, atau suami juga melayani istri agar istri juga bisa menundukkan pandangan. Dua-duanya butuh tundukan pandangan. Tapi kalau nikah ternyata tidak saling melayani, pandangan apa yang mau ditundukkan? Maka semakin liar pandangan. Suami mau datangi istri, istrinya sibuk ngurusin kucing. Sudah, kucing taruh dulu belakang. Kunci kasih makan, sudah selesai. Ngurusin kucing. Ada rumah tangga seperti itu. Ini banyak kasus. Tidur sendiri-sendiri. Subhanallah. Bertahun-tahun suami tidur sendiri, istri tidur sendiri. Ini gimana seperti ini? Bagaimana bisa menerapkan aghaddu lil basar, bisa menundukkan pandangan? Maka ini diantara tujuan utama pernikahan adalah untuk menundukkan pandangan. Dan ini juga isyarat kepada para wanita untuk minta uang sama suami pergi ke salon agar bisa menundukkan pandangan apa? Suami. Siapa wanita yang merapikan dirinya untuk suami, maka insya Allah dapat pahala. Karena dia membantu suaminya untuk menundukkan apa? Pandangan. Makanya ibu kalau makan ingat-ingat ya. Jangan lepas kontrol ya. Jangan lepas kontrol. Perlu waktu juga untuk olahraga, untuk berhias untuk suami. Kalau suami sebelum pulang kita sudah rapi, sudah wangi, jadi nyambut suami dalam kondisi apa? Wangi. Ya, sehingga suami itu merindukan untuk pulang ke rumah. Karena dia sudah terbiasa tertundukkan pandangannya dengan apa? Istrinya.
Sambil berdoa kepada Allah. Hati dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta antara suami istri yang mendatangkan cinta adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya kita ikhtiar. Di antara bentuk ikhtiar adalah seorang istri berusaha untuk mempercantik dirinya, merawat dirinya untuk suami agar suami bisa lebih tunduk pandangannya. Lelaki di antara ikhtiar tundukkan pandangan, jangan matanya jelalatan ya. Karena kalau matanya jelalatan, mau istri 10 pun tidak akan pernah puas. Kalau matanya jelalatan. Oleh karena seorang bertakwa kepada Allah, suami istri, istri berusaha merawat dirinya, suami berusaha menundukkan pandangannya ya. Saya ada berdapat kasus, beberapa kasus saja. Ada seorang lapor tentang saudaranya, suaminya mau kawin lagi, mau kawin lagi. Kenapa mau kawin lagi? Ternyata suaminya suka nonton yang nggak benar ya. Misalnya nonton apa ya, sehingga kalau tidak pernah tundukkan pandangannya ya bagaimanapun tetap aja. Ya. Ini nikah lagi sunnah, bukan sunnah karena matamu jelalatan. Kamu tundukkan pandangan dulu, kalau sudah tundukkan pandangan ya baru mikir. Ya. Tapi kalau kamu sendiri nggak tundukkan pandangan, mau istri 10 pun nggak akan pernah selesai. Maka maksud saya seorang dua-dua bertakwa, istri bertakwa dengan merawat dirinya, suami bertakwa dengan menjaga pandangannya, sehingga bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsanu lil farj, dan juga dengan menikah lebih menjaga kemaluan. Ini yang sangat penting, ya, menjaga kemaluan ya. Di zaman sekarang ya ikhwan, syahwat itu hanya hitungan menit aja. Tiba-tiba datang sholat, tiba-tiba seorang perempuan, tiba-tiba kemudian terjadi syahwat, kemudian bisa terjadi perzinahan. Di antara cerita menyedihkan, saya baru kemarin ketemu dengan kawan saya dari Riyadh, seorang syekh, dan saya sering beberapa kali terjemahkan dia ketika di Mekah. Dia cerita pernah kasus, dia lagi ceramah di Mekah sebelum haji. Sebelum haji, ceramah di Mekah yang hadir banyak orang, di antaranya dari beberapa negara Afrika, dari beberapa negara. Kemudian hajian. Setelah hajian ketemu lagi, biasanya kita setelah pulang hajian tanggal 13 kita ceramah lagi, saya terjemahkan dia 13, 14 atau pulang haji ceramah lagi, yang baru haji pun pulang lagi. Dia cerita ketika saya pulang haji, saya ceramah lagi, tahu-tahu ada seorang dari hadirin menangis. Padahal dia baru hajian. Terus akhirnya saya ngobrol sama, "Kau kenapa menangis?" Dia bilang, "Saya habis hajian, pulang dari Mina, saya masuk ke kos-kosan, ke tempat penginapan. Tahu-tahu ada perempuan lewat, masuk, tiba-tiba syahwat saya bergejolak, kemudian saya zinai. Subhanallah, habis haji. Ini maksudnya ini nyata, maksud saya syahwat itu bisa hanya sebentar. Tergantung Allah tolong kita atau tidak. Allah tolong kita, kita selamat, kalau enggak lupa diri. Makanya bilang kalau lelaki sudah bergejolak syahwatnya, sudah hilang 2/3 akalnya. Itu kayak yang masih waras, yang tidak waras hilang semua akalnya. Sehingga dia tidak mikir lagi dia baru haji, tidak mikir lagi agamanya, tidak pikir istrinya, tidak pikir anaknya. Begitu syahwat bergejolak, sebagian orang tidak bisa menahan apa? Syahwatnya. Maka seorang wanita berusaha membantu suaminya, ketika suaminya berhasrat, dia berusaha melayani apa? Suaminya. Tidak harus dia juga sedang, tentu suami yang baik barang-barang ya, hendaknya juga menjadikan istrinya berhasrat ya. Tapi seandainya istrinya tidak bisa berhasrat, ya tetap aja dia harus melayani apa? Suaminya, agar bisa menjaga kemaluan suami. Jadi ini tugas dua-duanya, suami menjaga kemaluan istri, istri menjaga kemaluan suami dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara tujuan pernikahan, karena kita hidup ini ujian. Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi berzina. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita meninggal dalam kondisi suka melampiaskan, mengumbar pandangan. Jangan. Kita menikah supaya tujuannya menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Kalau kita ada masalah, tidak bisa menundukkan pandangan, tidak bisa menjaga kemaluan, berarti ada hal yang kurang pada diri kita, dan ini rawan musibah pada hari kiamat kelak. Kalau tidak mampu, faman lam yastati fa alaihi bis-shaum, maka hendaknya puasa. Ya, puasa supaya hasratnya berkurang. Sehingga
bisa menjaga diri, bisa menundukkan pandangan, bisa menjaga kemaluan. Oleh karena sebenarnya mengatakan kalau memang tidak kuat, boleh tidak kuat puasa misalnya, dia boleh menggunakan obat-obatan yang bisa mengurangi syahwatnya. Bahkan disunahkan karena supaya dia bisa tundukkan pandangan, supaya dia bisa menjaga kemaluannya. Maka dia minum obat-obatan atau makan makanan yang bisa mengurangi apa? Syahwat. Jadi daripada dia bermaksiat. Daripada dia bermaksiat. Ada yang mengatakan, Ustaz, dia masih muda. Ustaz, saya gimana Ustaz? Saya sudah puasa, tapi tetap saja saya bersyahwat Ustaz. Bolehkah saya puasa tiap hari? Udah puasa Senin Kamis? Sudah. Daud sudah, masih bergejolak. Ya, kalau memang untuk mengobati puasa tiap hari boleh, kalau memang untuk menundukkan pandangan. Tapi saya bilang puasa itu adalah faktor untuk mengurangi syahwat. Tetapi ada faktor lain yang bisa membuat syahwat bergejolak, yaitu menonton yang tidak-tidak. Kau puasa tiap hari pun, tapi kalau kau tidak jaga pandangan, percuma puasamu. Maka harus menyeimbangkan antara puasa dengan menundukkan apa? Pandangan. Taruhlah faktor puasa mengurangi syahwat 50%, tapi nonton yang tidak-tidak malah 100%. Ya kalah lah. Oleh karenanya mau puasa tiap hari kalau masih nonton Korea terus ya susah. Ganti dengan flora dan fauna. Insya Allah bisa menundukkan pandangan. Lihat itu ikan paus, ikan gajah, insya Allah jerapah, insya Allah aman. Sambil puasa, insya Allah tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Dapat ilmu tentang ilmu hewan. Ya. Tapi dari sini para ulama kemudian bahas tentang hukum nikah. Apa hukum nikah? Ulama Syafi'i membagi hukum nikah menjadi 5. Ada terkadang hukumnya wajib, terkadang hukumnya sunnah, terkadang hukumnya mubah, terkadang hukumnya makruh, terkadang hukumnya haram. Ya. Sesuai dengan kondisi seseorang. Yang wajib diantaranya bagaimana? Yang wajib jika seorang berhasrat dan dia punya kemampuan untuk menikah, dan kalau tidak menikah dia takut terjerumus dalam maksiat, maka hukumnya wajib. Dia takut terjerumus dalam, dan maksiat tersebut bukan tidak mesti zina. Seorang punya uang, harta ekonomi ada, kemudian punya hasrat, dan kalau dia tidak menikah, maka ternyata dia zina. Kalau tidak menikah, ternyata dia hobinya nonton macam-macam, sehingga dia habiskan hari-harinya dengan nonton film tidak-tidak, kemudian dia melakukan onani dan macam-macam. Namanya maksiat. Namanya maksiat. Maka wajib bagi dia untuk menikah. Makanya dalam riwayat Umar bin Khattab pernah menegur seorang, kau tidak menikah, la yamna'uka minaz zawaj illa al-ajz aw al-fujur. Tidak menghalangi engkau untuk menikah kecuali kau memang tidak mampu atau kau kefajiran. Sibuk bermaksiat sehingga tidak menikah. Laki-laki normal, kecuali tidak normal ya. Laki-laki punya hasrat, kalau tidak menikah, kemana disalurkan hasratnya? Khawatir ada, entah dia tidak normal, entah dia menyalurkan pada hal yang haram, entah dengan zina, entah dengan kebiasaan yang tidak baik di malam hari sambil lihat yang tidak-tidak, sehingga semua itu maksiat. Maka jika lelaki kondisinya seperti ini, maka nikah hukumnya wajib. Kapan dikatakan sunnah? Ada yang mengatakan sunnah kalau dia punya hasrat, tapi dia tidak khawatir terjerumus. Orang beda-beda. Ada yang dia tidak menikah, tapi dia bisa jaga diri. Maka ini hukumnya sunnah. Ya. Ada yang mubah kalau bagi dia sama saja. Nikah nggak nikah sama saja. Ya, tidak orang tidak semuanya sama. Ada yang saya nikah ya, nggak nikah juga saya biasa-biasa saja. Syahwat dia tidak seperti yang biasa. Dalam tanda kutip dia mungkin tidak seperti orang biasa sehingga syahwatnya tidak terlalu bergejolak. Ya. Kemudian kalau makruh ya, misalnya dia ketika nikah khawatir tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai suami, ya tidak bisa menafkahi misalnya. Kalau haram ya, misalnya dia berniat untuk menzalimi sang wanita. Makanya sebenarnya ulama ketika membahas tentang hukum ta'adud poligami, mereka mengatakan poligami hukumnya makruh. Kenapa makruh? Mengkhawatirkan seorang tidak bisa adil kepada istri-istrinya. Maka hendaknya dia tidak usah coba-coba khawatir tidak bisa adil. Tapi kalau seorang merasa mampu untuk adil, maka silakan. Intinya
nikah ini hukumnya tidak satu, tetapi sesuai dengan kondisi seorang lelaki. Dan sama dengan kondisi seorang wanita. Dan saya ingatkan kepada ibu-ibu, anak-anak perempuan segera dinikahkan, jangan ditunda-tunda. Sekarang ini banyak fenomena anak perempuan tidak mau menikah. Ini lagi saya kemarin, ini bukan cuma di luar negeri, mungkin sudah banyak orang tidak mau nikah. Di Indonesia juga mulai semarak. Saya kemarin ketemu kawan, dia warga negara Amerika, tapi dia suku aslinya Palestina, dia dai di Amerika. Dia bilang sekarang banyak wanita-wanita muslimah di Amerika juga mulai tidak mau menikah. Mereka enjoy dengan kehidupan mereka, kerja, punya penghasilan sendiri, punya kawan-kawan yang juga tidak pada menikah, circle-nya juga pada bujangan-bujangan. Sehingga mereka memandang menikah itu beban hidup, harus ngurus laki-laki, ngurus anak, sehingga akhirnya mereka milih tidak menikah. Makin juga waspada, ini sekarang juga mulai berpindah ke tanah air, sebagian mungkin karena tontonan, mungkin misalnya nonton film Korea, film tersebut lengkap sampai menceritakan wanita tidak harus menikah, pacaran aja atau gimana aja, tidak harus punya anak. Sehingga mereka terpengaruh. Sehingga mereka punya pola hidup sendiri, tidak harus menikah. Ini harus diperhatikan nih. Circle anak-anak juga penting. Anak kalau circle-nya semua teman-teman tidak menikah, dia tidak semangat menikah. Tapi kalau circle-nya temannya sudah punya bayi, sudah dia semangat. Tapi intinya kalau anak-anak lagi ada pingin menikah, nikahin aja. Jangan tunda-tunda. Atau kita, ayo kapan kamu menikah? Mama ada pingin punya cucu nih. Ya. Abi udah mau jadi kakek nih, belum jadi kakek sampai sekarang nih. Biar tidur sama nenek-nenek mamamu. Jadi kasih semangat anak supaya menikah. Karena kalau udah lewat masa, terkadang sudah tidak mau menikah. Atau dia sudah ingin menikah, ternyata usia sudah sangat tua, sudah susah. Siapa yang mau nikah dengan dia? Ada tapi sulit. Jadi demi kemaslahatan. Ya kalau memang takdirnya tidak menikah, ya nggak ada masalah. Makanya saya pernah dengar ceramah Syekh Utsaimin rahimahullah, ada seorang wanita yang meninggal sakit, dijenguk oleh bapaknya. Maka wanita berkata kepada bapaknya, wahai ayahanda, antara saya dengan kau ada pengadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia marah sama bapaknya. Kenapa? Karena wanita ini dilamar oleh sebagian lelaki, ditolak terus sama bapaknya. Karena mungkin kurang kaya, kurang ini, sampai akhirnya lewat umurnya udah lewat, nggak ada lagi yang ngelamar, sehingga dia meninggal dalam kondisi membujang sampai meninggal. Perawan tua sampai meninggal dunia. Ketika dia sakit, dia bilang sama bapaknya, antara saya dengan kau ada pengadilan di depan Allah pada hari kiamat. Itu dia dihalangi dengan berbagai macam kebahagiaan. Harusnya dia bahagia, dia punya suami, dia punya anak, ketua, ada yang ngurus anak-anaknya, semuanya hilang. Gara-gara keegoisan dari ayahnya yang pingin punya mantu, mungkin harus kaya raya, harus inilah, harus bibit bobot bebet yang berlebihan, ya akhirnya yang korban adalah anak-anak. Makin diperhatikan, bahwa nikah ini keutamanya sangat luar biasa. Baik, dari hadis ini juga sebagian ulama memandang bahwasanya onani hukumnya haram karena Rasulullah ketika mengatakan famalam yastati, siapa yang tidak mampu untuk menikah maka berpuasalah. Rasulullah tidak mengatakan maka masturbasilah atau onanilah, ya. Kalau memang itu dibolehkan, Rasulullah mungkin mengarahkan kepada hal yang boleh. Ini ada khilaf dengan para ulama tentang hukum masturbasi atau onani, ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Tentunya kalau masturbasi atau onani karena menonton yang tidak-tidaknya itu jelas haram. Karena melihat aurat wanita yang diharam untuk dilihat. Masalah onaninya sendiri khilaf di kalangan para ulama. Ya. Tapi kalau dia tidak melakukan apa-apa, dia di rumah saja, tiba-tiba syahwatnya bergejolak, nah itu lain cerita. Ini yang khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya ulama memandang haram berdasarkan hadis ini, kemudian juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang penghuni surga adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali mereka tidak menjaga kemaluan mereka pada istri mereka, yaitu mereka salurkan syahwat kepada istri mereka atau kepada budak-budak wanita mereka, maka ini tidak mengapa, mereka tidak tercela. Famani tada siapa yang melakukan selain itu, ya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalik, ya, faulaika humul adun, siapa yang mencari di balik itu, mereka yang telah melampaui batas. Di sini Allah cuma kasih
kebolehan pada istri dan juga kepada apa? Budak wanita. Andainya onani dibolehkan, tentu Allah akan sebutkan menunjukkan bahwasanya onani hukumnya haram. Ini pendapat sebagian ulama. Beliau mengatakan ini perkara tidak Rasulullah jelaskan haram secara sharih, maka hukum asalnya adalah boleh. Ya, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Saya bicara tentang hukum onaninya, bukan hukum seorang nonton macam-macam sehingga akhirnya dia onani. Nonton macam-macam jelas semua orang mengatakan, ulama mengatakan hukumnya haram karena memandang aurat wanita yang tidak halal. Dan berbeda lagi kondisi ketika seorang misalnya jika dia tidak onani maka dia akan terjerumus dalam zina, maka silakan lakukan masturbasi daripada terjerumus dalam zina. Misalnya lagi di hotel tahu-tahu datang cewek cantik ngajak zina, daripada menyelamatkan diri. Seperti ini tidak mengapa, menempuh mudarat yang lebih ringan daripada dia berzina. Tapi saya ingin sampaikan bahwasanya ini khilaf di kalangan para ulama. Yang lebih baik tentunya menikah kemudian dia selamat dari hal itu semuanya. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya. Bab man lam yastati'il ba'a falyasum. Kelanjutan dari hadis sebelumnya, bab siapa yang tidak mampu untuk menikah, punya kemampuan untuk menikah, maka hendaknya puasa. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath, qala hadatsana Abi, qala hadatsana Al-A'mash, qala hadatsani Umarah an Abdurrahman bin Yazid, qala dakhaltu ma'al Qama wal Aswad ala Abdullah. Kata Abdurrahman bin Yazid, aku bersama Al-Qama dan Al-Aswad, kami bertiga menemui Abdullah bin Mas'ud. Bertiga menemui Abdullah bin Mas'ud. Faqala Abdullah, maka Ibn Mas'ud berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan. Kami dulu masih muda ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. La najidu syai'an. Kami tidak punya apa-apa. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda sekalian, man istata'a minkumul ba'a, siapa di antara kalian mampu punya kemampuan ekonomis untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum, siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia berpuasa, fa innahu lahu wija, maka ini bisa mengurangi atau mematahkan syahwatnya. Ini sudah lalu pembahasannya pada bab sebelumnya. Tapi Imam Bukhari ingin menekankan pada bab ini, tidak mampu menikah maka silakan berpuasa. Berpuasa. Ustaz, kalau saya puasa tadi saya puasa Senin Kemis masih bersyahwat. Tapi saya sudah jaga pandangan Ustaz. Tapi namanya kita keluar kerja pasti terlihat sesuatu, saya tidak menyengaja. Tapi kalau masih belum bisa puasa Daud. Sudah Ustaz masih belum, udah puasa tiap hari. kalau memang kau masih belum bisa. Tapi dengan syarat tadi menundukkan apa? Pandangan. Kalau puasa tiap hari pun tapi tidak menundukkan pandangan sama saja. Bab berikutnya, bab keempat, bab kasratin nisa, bab banyaknya istri atau banyaknya wanita, banyaknya istri maksudnya sini. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Hisham bin Yusuf anna Ibn Jurayj akhbarahum qala akhbarani Atha bin Abi Rabah, muridnya Ibn Abbas, qala hadarna ma Ibn Abbas janazata Maimunah. Kami bersama Ibn Abbas menghadiri jenazah Maimunah, istri Nabi SAW di Saraf. Di Saraf itu suatu kota keluar kota Mekah. Faqala Ibn Abbas, maka Ibn Abbas berkata, hadhi zaujatun Nabi SAW. Inilah istri Nabi SAW. Fa idza rafa'tum na'syaha, kalau kalian angkat, na'sy itu apa? Kerandanya ya apa? Apa kalau mayat ditaruh di mana? Kerandanya ya. Kalau kalian maksudnya mayat kalian angkat, fala tuzazzihuha wala tuzalzilu. Jangan kalian gerak-gerakkan, jangan kalian goyang-goyangkan. Yaitu dijaga baik-baik. Warfuku, tapi lembutlah ketika mengangkatnya, membawanya ke kuburan dengan lembut. Fa innahu kana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam tisa. Nabi punya istri 9. Kana yaqsimu li thaman, dan Rasulullah bagi jatah nginap mabit 8 orang, wala yaqsimu li wahidah. Nabi tidak bagi 1 orang, maksudnya Saudah. Kenapa? Karena Saudah menghadiahkan harinya kepada Aisyah. Karena Saudah ini kalau nggak salah dia wanita yang menikah dengan Nabi, entah usianya sama dengan Nabi atau dia lebih tua daripada Nabi. Wanita sangat tua yang dinikahi oleh Nabi adalah siapa? Saudah. Dan Rasulullah ketika istri pertama yang tinggal bersama Nabi setelah Khadijah meninggal adalah Saudah. Ketika Khadijah meninggal, Rasulullah menikah dengan apa? Saudah. Tapi secara sejarah sebelum Rasulullah menikah dengan Saudah, Rasulullah menikah dengan Aisyah.
tetapi belum serumah. Ketika masih di Mekah. Ketika Rasulullah pindah ke Madinah, baru Aisyah tinggal serumah dengan siapa? Nabi. Jadi secara urutan, kalau akad nikah, Aisyah dulu. Baru akad nikah dengan siapa? Saudah. Tapi secara tinggal bersama, Saudah dulu. Jadi Rasulullah menikah dengan Saudah, dan Saudah sudah tua. Dan selama 3 tahun di Mekah, Rasulullah berdua dengan Saudah. Makanya di antara istri Nabi yang cuma satu-satunya bersama Nabi hidup, 2 orang. Khadijah dan siapa? Saudah. Khadijah selama 25 tahun, tidak ada wanita lain. Dan Saudah juga selama 3 tahun tidak ada wanita lain. Setelah pindah ke Madinah, baru Aisyah gabung dengan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 3 tahun tentu sudah bahagia bersama Nabi, hidup bersama Nabi. Ketika pindah ke Madinah, Saudah merasa, apalagi Nabi setelah itu menikah dengan yang muda lagi seperti Hafsah dan yang lainnya, Saudah merasa dia tidak mampu lagi untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ada kekhawatiran kalau dia harus pisah dengan Nabi, ya. Karena dia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri sebagaimana mestinya. Maka dia bilang sama Nabi, "Ya Rasulullah, jangan tinggalkan saya, biarkan saya hadiahkan hari saya kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha." Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika meninggal istrinya 9, namun yang dia bagi jatah nginap cuma 8 orang. Semua istri satu-satu hari kecuali siapa? Aisyah. Aisyah 2 hari. Karena ngambil jatah siapa? Saudah. Ngambil jatah Saudah. Di sinilah kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah punya 9 istri, ya. Ketika Rasulullah meninggal, itu Rasulullah menikah dengan istri, tapi ada yang meninggal seperti Zainab bintu Khuzaimah meninggal, ya. Di masa Nabi masih hidup, ya. Ada namanya istri Nabi yang lain juga namanya Zainab. Istri Nabi namanya Zainab 2. Zainab bintu Jahshin sama Zainab bintu Khuzaimah. Pertama nikah dengan Zainab bintu Khuzaimah, tidak lama kemudian meninggal dunia. Terus nikah lagi dengan nama Zainab bintu Jahshin. Taib ini kisahnya Rasulullah Atha bersama Ibnu Abbas menghadiri janazah Maimunah. Maimunah istri Nabi, Nabi menikahi ketika di Mekah, dan Nabi menikahinya kalau nggak salah juga di Saraf. Di Saraf. Ketika mau meninggal, dalam riwayat kata Ibnu Hajar, Maimunah meninggalnya di Mekah. Kemudian dia berwasiat kalau saya meninggal, tolong kuburkan saya di Saraf juga, di tempat saya menikah dengan Nabi. Saya ingin juga meninggal di tempat tersebut, dikuburkan tempat tersebut. Sehingga ini pembahasan, bolehkah seorang meninggal satu tempat kemudian dikuburkan tempat yang lain? Maka secara umum jawabannya boleh, selama tidak merubah mayat. Adapun kalau mayat sampai berubah, sampai bau, itu nggak boleh. Tapi kalau mayat masih bisa dijaga, jaraknya juga nggak terlalu jauh, masih mungkin bisa ditempuh, apalagi ada maslahat mungkin dekat dengan kerabatnya agar bisa diziarahi misalnya, atau dia wasiat, saya punya wasiat ingin dikuburkan dekat suami, atau misalnya seperti selama tidak merubah kondisi mayat dan waktunya tidak terlalu lama, maka hukumnya boleh. Makanya seperti disebutkan Sa'id bin Zaid dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid dan Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka meninggal di Aqiq dan mereka minta untuk dikuburkan di kota Madinah. Jadi ada jarak. Tetapi kalau ternyata tidak ada maslahat apa-apa, apalagi terlalu lama, maka ini menyelisih syariat. Karena hukumnya seorang kalau meninggal segera dikuburkan. Kalau dia orang soleh, dia segera mendapatkan kebahagiaan. Meninggalkan dunia yang penuh dengan permasalahan, masuk di alam barzah, dia akan mendapatkan muqaddimah kenikmatan dari surga, yaitu kenyamanan di alam barzah. Maka jangan tunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Tapi kalau ada masalah tertentu, maka tidak mengapa. Karena diantaranya Maimunah meninggal di Mekah, tapi dia ingin dikuburkan di Saraf. Dia tidak terlalu jauh, tapi cukup. Maksudnya kalau zaman dulu mungkin jaraknya lumayan. Zaman sekarang dekat. Kemudian Ibnu Abbas mengingatkan, kalau kalian mengangkat kerandanya, itu tempat tidurnya yang untuk dibawa ngontong mayat, ya. Namanya na'ash, yaitu tempat yang diletakkan mayat ketika digiring. Fala tuza'zi'uha, jangan kalian menggoyang-goyangnya. Ya, yaitu menggoyang kanan kiri. Wala tuzalziluha, jangan jangan digoyang-goyang, jangan digerak-gerakkan. Itu jangan di kanan kiri, atas bawah, jalan dengan baik. Warfuku, yaitu jalan dengan tenang, tidak terlalu cepat sehingga akhirnya bergoyang-goyang.
tidak juga lambat. Ya, karena sunnahnya agar mayat segera dikubur. Tapi jalan dengan tenang. Bukan lari-lari akhirnya mayatnya goyang-goyang. Ya. Kata Ibnu Hajar, wa yustafadu minhu anna hurmatal mu'min ba'da mautihi baqiyatun kama kanat fi hayatihi. Ini dalil bahwasanya kehormatan seorang mukmin setelah meninggal masih berlaku sebagaimana ketika dia masih hidup. Makanya Rasulullah bersabda, kasru azmil mu'min mayyitan ka kasri hayyan. Siapa yang mematahkan tulang mayat yang sudah mati sama seperti mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Bolehkah kita mematahkan tulang orang masih hidup? Enggak boleh. Ketika dia meninggal pun sama, enggak boleh. Kata Nabi, mematahkan tulangnya ketika sudah meninggal sama dengan mematahkan tulangnya ketika masih hidup. Dari sini kemudian khilaf, apakah boleh mayat kita ambil organnya untuk diberikan kepada orang masih hidup meskipun dia berwasiat? Ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama yang tidak membolehkan, mereka berdalil dengan hadis ini. Ya, sama kita merusak tubuhnya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi intinya mayat punya kehormatan. Makanya ketika digiring, seakan-akan dia masih hidup, maka jangan digoyang-goyangkan. Biasanya kalau dia masih hidup, bukan dia terganggu, digoyang-goyang, diangkat-angkat, dia terganggu. Meskipun dia sudah meninggal, jangan diganggu, karena menghormati mayat ketika masih sudah meninggal sama dengan ketika dia masih hidup. Kemudian jadi perhatian kita di sini Ibnu Abbas berkata Rasulullah punya istri 9. Rasulullah punya istri 9, yaitu Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab bintu Jahshin, Ummu Habibah, Juwairiyah, Sofia, dan Maimunah. Maimunah istri yang terakhir Rasulullah nikahi. Maimunah istri terakhir yang Rasulullah nikahi. Dan Rasulullah meninggal dan mereka semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menunjukkan bahwasanya istri Nabi boleh lebih dari 4. Cuma khilaf apakah boleh lebih dari 9, tapi lebih dari 4 khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam maka paling maksimal cuma 4. Ya. Tidak boleh lebih dari 4. Tapi di sini Imam Bukhari membahas Ibnu Hajar membahas tentang apa hikmah Rasulullah SAW punya istri lebih dari 4. Tapi pada hadis berikutnya kita bahas dulu. Hadis berikutnya, mohon maaf. Oke, hadis berikutnya. Qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yazid bin Zurai qala hadatsana Sa'id bin Qatadah Sa'id an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi fi lailatin wahidah. Rasulullah sallam pernah menggilir 9 istrinya dalam satu malam. Walahu tis'un niswah, dan dia punya 9 istri. Wa qala li khalifatu hadatsana Yazid bin Zurai hadatsana qala hadatsana Sa'id an Qatadah anna Anasan haddathahum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Anas menyampaikan hadis tersebut. Bahwasanya di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki kekuatan yang luar biasa dan beliau bisa menggilir istrinya 9 orang dalam satu malam. Adakah nabi yang seperti ini? Ada, Nabi Sulaiman. Dia pernah mengatakan la atufanna ala tis'atan wa tis'ina imra'ah. Saya akan menggauli malam ini 99 wanita. Dan semuanya akan hamil dan punya anak, dan semua anaknya akan menjadi mujahid fisabilillah. Maka malaikat berkata, "Qul insyaallah." Katakan insyaallah. Nabi Sulaiman lupa bilang insyaallah. Maka dia gauli 99 wanita, ternyata yang lahir cuma 1, pun itu pun tidak sempurna tubuhnya. Cacat ya. Tetapi yang menakjubkan, Nabi Sulaiman menggauli 99 dan setiap wanita beliau ejakulasi. Setiap wanita beliau ejakulasi. Maksudnya ini di antara keistimewaan para nabi. Sehingga kalau Nabi Sulaiman istri sampai 100, ya Nabi Sulaiman bukan kau. Kalau kau bisa apa? Makannya beras sama cabai, selesai. Nabi Sulaiman 99 wanita dan setiap wanita dia ejakulasi karena dia ingin punya anak. Sehingga dia menggauli dan meletakkan benih pada setiap wanita. Nabi SAW juga
beliau bisa menggauli istrinya sembilan-sembilannya dan mandi sekali aja. Ini di antara kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya Imam Bukhari berkata qala hadatsana Ali bin Al-Hakam Al-Ansari qala hadatsana Abu Awanah an Raqabah an Talha Al-Yami an Sa'id bin Jubair qala li Ibnu Abbas hal tazawwajta, kata Ibnu Abbas kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair muridnya Ibnu Abbas. Qultu la, aku belum menikah. Kau sudah nikah wahai Sa'id bin Jubair? Kata Ibnu Abbas bertanya. Kata Sa'id bin Jubair, la, belum. Maka Ibnu Abbas berkata, tazawwaj, fatazawwaj, menikahlah engkau. Fa inna khaira hadhil ummati aktsaruha nisaan. Sungguhnya orang terbaik umat ini paling banyak istrinya. Orang terbaik umat ini paling banyak apa? Istrinya. Hadis ini maksudnya Rasulullah Ibnu Abbas mengabarkan tentang Nabi. Bahwasanya Nabi SAW adalah manusia terbaik di umat ini dan dia yang paling banyak apa? Istrinya. Bukan maksudnya semakin banyak istri semakin apa? Baik. Ini zahir dari hadis ini. Ibnu Abbas ingin menjelaskan jangan sampai kau menyangka bahwasanya menikah itu menghalangi engkau dari ibadah. Jangan sampai kau menyangka menikah itu menghalangi engkau dari meraih keterbaikan. Toh Rasulullah SAW adalah lelaki terbaik umat ini dan dia istrinya paling banyak. Namun jika seorang bisa memiliki istri lebih dari satu dan melaksanakan tanggung jawab seluruhnya, mungkin dia juga bisa dapat banyak pahala dari sisi yang lain. Tapi maksud hadis ini adalah manusia terbaik umat ini siapa? Maksudnya Rasulullah, dan dia istrinya paling banyak, sehingga istri banyak tersebut tidak menghalangi seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibnu Hajar rahimahullah ya, menyebutkan tentang kenapa Nabi SAW istri banyak, apa hikmah di balik itu ya. Jadi saya katakan tadi Ibnu Hajar berkata walladzi yazhar anna murada Ibni Abbas bil khairi an-nabi. Yang zahirnya maksud Ibnu Abbas dengan berkata umat terbaik, orang terbaik dari umat ini, maksudnya beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahu asyara ila anna tarka tazwij marjuh. Beliau sedang membahas, Ibnu Abbas sedang mengisyaratkan meninggalkan pernikahan karena untuk meraih keterbaikan, untuk banyak ibadah itu tidak benar, marjuh. Idlau kana rajihan ma athara Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairahu. Kalau ternyata tidak menikah itu lebih baik, tentu Nabi tidak akan menikah. Tapi ternyata Nabi menikah. Wa kana ma'a kaunihi akhshan nas lillah wa alamahum bihi yukthiru tazwija li maslahati tablighil ahkam. Dan Rasulullah orang yang paling takut kepada Allah, yang paling berilmu tentang Allah, tapi dia banyak menikah. Baik, kita sebutkan, beliau juga mengatakan di sini ya. Saya bacakan aja. Di antara hikmahnya tablighul ahkam allati la yatali 'alaiha rijal. Dengan istri banyak maka banyak hukum-hukum yang mungkin hanya diketahui oleh para istri. Laki-laki tidak tahu. Kalau enggak ada istri, mungkin enggak akan tahu bagaimana kebiasaan Nabi di rumah. Dengan ada istrinya maka ketahuan. Wal idharil mu'jizatil baligha fi kharqil 'adah liqauni kana la yajidu ma yashbi'u bihi minal qut. Ghaliban wa in wajada kana yu'thiru bi aktsarihi wa yasumu katsiran wa yuwasil. Rasulullah SAW di antara mukjizatnya bahwasanya beliau makannya sedikit, beliau jarang kenyang. Kalau beliau punya makanan banyak, beliau pun kasih orang. Dan beliau sering berpuasa, bahkan beliau nyambung puasa. Meskipun demikian, ternyata beliau mampu untuk mengelilingi istrinya dalam satu malam, 9 istrinya. Maksudnya vitamin kurang, energi kurang, tapi ternyata bisa. Karena ini mukjizat dari siapa? Allah. Padahal melakukan itu untuk bisa menggauli 9 istri dalam satu malam tidak mungkin dilakukan oleh orang yang, kecuali orang yang badannya kuat. Sementara Nabi tidak demikian, persediaan makanan terbatas, makan seadanya, sering kelaparan, tapi mampu untuk menggauli istrinya 9 dalam satu malam. Demikian juga, sebagian ulama menyebutkan Arab dahulu memuji kalau punya istri banyak, ya, dan menunjukkan ini sikap kejantanan seorang lelaki. Demikian juga di antara keajaiban Nabi, meskipun istrinya banyak, tidak menghalangi beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi ibadah beliau bertambah. Kenapa? Dengan menjaga istri-istrinya. Sehingga istri-istrinya bertakwa kepada Allah. Berarti Nabi dapat pahala. Kemudian melakukan kewajiban-kewajiban terkait dengan istrinya. Semakin banyak tanggung jawab, maka dia kerjakan semakin banyak apa? Pahala. Dan juga mengajari istri-istrinya. Sehingga ada pahala dari sisi lain. Ngurusin istri-istri,
memberi petunjuk kepada mereka, ngajarin mereka. Ya. Dan ini di antara hikmah. Tapi saya sebutkan sini 10 sisi, kata Ibnu Hajar satu-satu dalam jilid 9 halaman 115. Pertama, hikmahnya dengan istri banyak, maka banyak wanita yang bisa melihat kebiasaan Nabi ketika di rumah. Sehingga membuktikan bahwasanya dia bukan seorang penyihir. Karena 9, kalau satu wanita mungkin bilang istrinya bohong. Tapi kalau 9 semua wanita melihat Nabi, orang yang normal, orang yang hebat di dalam sebagai suami yang hebat, menunjukkan dia bukan orang gila, apalagi orang tersihir, tapi dia orang normal yang hebat bisa menjalankan tugas sebagai suami karena saksinya banyak. 9 orang banyak. Ya. Kemudian juga di antara hikmah yang kedua, agar kabilah-kabilah Arab merasa mulia karena mereka punya hubungan kekerabatan dengan Nabi. Nabi punya istri ini dari kabilah beda, istri ini kabilah beda, istri ini, dan ini ada masalah dakwah. Ada masalah apa? Dakwah. Karena banyak kabilah yang, dan ini saya dengar dilakukan oleh sebagian raja pun demikian. Mereka menikah lama kemudian cerai, menikah lagi sehingga banyak punya hubungan kekerabatan sehingga menguatkan misalnya kekuatan kerajaannya. Kemudian juga di antaranya wala ziyada li ta'allufihim lidzalik, agar lebih mudah mengambil hati. Ternyata di antara mereka istri-istri Nabi ada yang kerabatnya masih kafir. Kerabat-kerabat kabilahnya masih kafir. Dengan kalau Nabi menikahi salah seorang dari mereka, mudah-mudahan mereka bisa mudah masuk Islam. Dan ini juga ada tambahan beban, ya. Agar Nabi membuktikan bahwasanya meskipun istrinya 9, beliau tetap bisa menyampaikan dakwah dengan sebagaimana mestinya. Ini di antara kehebatan Rasulullah SAW. Demikian juga agar bertambah kerabat-kerabat dari sisi istri-istrinya sehingga banyak penolongnya. Kalau semua pada masuk Islam, maka mereka menguatkan Nabi. Kalau ada yang melawan, Rasulullah punya pasukan dari banyak kabilah. Ini antara hikmah. Demikian juga di antara hikmahnya untuk menukil hukum-hukum syar'i yang tidak bisa diketahui oleh lelaki, yang tahu hanya istri-istri ketika terkait kegiatan Nabi di rumah, ibadahnya, kebiasaan sehari-harinya. Ini yang tahu cuma istri-istrinya. Kemudian juga agar mengetahui bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa. Bagaimana Nabi bisa memiliki akhlak. Buktinya, Rasulullah menikah dengan 2 orang yang sangat bermasalah sisi kerabatnya. Pertama, Ummu Habibah. Ummu Habibah, bapaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan, kepala orang-orang musyrikin. Setelah wafatnya Abu Jahal, siapa? Abu Sufyan. Tapi ternyata akhlak Nabi yang luar biasa menjadikan Ummu Habibah sangat cinta kepada Nabi lebih daripada bapaknya. Kalau Nabi akhlaknya enggak beres, ngapain nikah sama kau? Mending saya balik sama bapak saya, kepala geng, gampangannya demikian. Kepala suku, kepala jagoan. Tapi ternyata akhlak Nabi luar biasa, bisa menundukkan hati Ummu Habibah, padahal bapaknya adalah kepala Quraisy, pengganti Abu Jahal. Ini menunjukkan akhlak Nabi yang luar biasa. Demikian yang kedua juga adalah Sofia. Sofia bapaknya mati gara-gara diperangi Nabi. Bapaknya, suaminya, kakaknya, adiknya, omnya, semua meninggal gara-gara Nabi perangi. Kemudian Nabi menikahi dia. Kalau ternyata akhlak Nabi tidak baik, tentu dia jengkel. Gara-gara kau sudah suami tukang ngomel, bapak saya mati gara-gara kau. Tapi ternyata tidak. Ternyata Sofia sangat sayang kepada Nabi. Justru Nabi bisa mengambil hatinya, padahal keluarganya semua meninggal gara-gara sebab Nabi perangi. Menunjukkan akhlak Nabi yang luar biasa, terbukti bagaimana Ummu Habibah sangat sayang kepada Nabi dan Sofia sangat sayang kepada Nabi. Yang ke-8, tadi untuk menunjukkan bagaimana mukjizat Nabi, meskipun beliau makan seadanya tetapi bisa punya kekuatan, dan ini dimiliki oleh para nabi. Tadi yang ke-9 dan 10 terkait dengan semakin Nabi punya istri, maka Nabi menjaga mereka, dan ini ibadah, menjaga istri ibadah. Antum kalau semakin banyak anak, antum kasih makan banyak pahala enggak? Sama kalau punya istri banyak juga antum kasih makan semua, pahala enggak? Ini teori. Semuanya makan dapat pahala, antum pergi banyak doain, ini saya enggak usah panjang lebar lah. Pokoknya begitu ceritanya. Ini tentang Nabi SAW, karena dengan istrinya banyak maka dia ngurusin mereka, menjaga diri mereka, mengurusin hak-hak mereka, dan ini tentu menambah pahala bagi Rasulullah SAW. Sampai sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Hari ini saya berkesempatan berkunjung ke Pasaman, dan siang ini kita bisa mengunjungi televisi Najiyah. Masya Allah Ta'ala, televisi ini sudah banyak memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin yang ada di Pasaman secara khusus dan wilayah-wilayah sekitarnya secara umum, karena televisi ini sudah pakai satelit sehingga bukan hanya mereka di Sumatera yang bisa menikmatinya, bahkan di luarnya mereka juga bisa menikmatinya. Ada hal yang penting kita sampaikan kepada para pemirsa. Ternyata untuk operasional kegiatan televisi ini tidak kurang 45 juta harus mereka keluarkan setiap bulan, dan donasi yang terkumpul tidak lebih dari 15 juta. Maka saya mengetuk kepada para pemirsa Najiyah TV dan yang lainnya untuk bisa menemani donasinya kepada televisi ini sehingga kegiatan yang mereka laksanakan bertambah lebih lancar di hari-hari mendatang insyaallah ta'ala. Demikian sedikit yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yassar hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, dialah yang memberikan rezeki dan dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Kelak rezeki yang Allah berikan kepada kita akan ditanya dari mana kita mendapatkan dan kemana kita infakkan. Alhamdulillah, Yayasan An-Najiyah membangun sebuah pesantren dengan nama Ma'had Al-Afaf yang berada di Pasaman Barat. Rasa ini menjadi salah satu tempat bagi kita untuk menginfakkan harta kita di sana. Dan yakinlah, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, haula wala quwata illa billah. Para pemirsa dan para muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan Ma'had Al-Afaf di Pasaman Barat yang sedang berlangsung pembangunannya. Ada pembangunan masjid dan juga pembangunan asrama, pembangunan lokal dan juga rumah para pengajar. Alhamdulillah, pembangunan sudah mulai berjalan ya, sebagaimana yang antum saksikan sekarang. Pekerjaan masih dalam proses ya, masih dalam tahap pembangunan. Kami tetap berharap dukungan doa dari antum, semoga pembangunan Ma'had Al-Afaf ini dimudahkan secepatnya bisa kita manfaatkan untuk pendidikan putra-putri kita dan mencetak generasi Islam yang akan
sebagai penerus generasi ya umat ini dan juga bagi pembangunan bangsa dan negara kita ke depannya. Maka tidak lupa kami berharap kepada antum semua doanya dan juga dukungan donasi ataupun yang bisa diberikan untuk masukan-masukan untuk kelancaran pembangunan ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan bagi para donatur yang telah menyisakan sebagian hartanya untuk mendukung pembangunan Mahat Al-Afaf ini, di mana membutuhkan dana dukungan ya, walaupun dana utamanya datang dari seorang muhsinin atau donatur dari negara Kuwait, namun ada dana pendamping untuk kesempurnaan dari dana utama yang telah direncanakan di dalam sebuah program ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari dari Pekanbaru. Bersama video ini saya ingin mengetuk pintu hati kaum muslimin dan muslimat untuk bersama-sama berjuang membantu pembangunan pondok pesantren Al-Afaf di Pasaman yang dibina oleh Ustadz Dr. Ali Musri Semjan dan juga Ustadz Desman Caniago. Nah, pondok pesantren adalah benteng anak-anak kita, tempat mereka dibina, dididik menjadi generasi-generasi muslim yang bertakwa dan istiqomah. Saat ini pondok pesantren Al-Afaf masih membutuhkan uluran tangan para donatur untuk menyelesaikan pembangunan. Apabila Anda, saya, kita semua bersama-sama, insya Allah menjadi ringan. Sedikit yang engkau infakkan, maka berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan jejakmu di dunia, engkau wafat, pahala masih mengalir terus karena sedekah jariahmu. Ayo mari berinfak untuk pembangunan pondok pesantren. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yayasan An-Najah Pasaman Barat sedang membangun sebuah komplek pendidikan yaitu Mahat Al-Afaf, Yayasan Najah Pasaman Barat. Alhamdulillah pembangunan ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kita memang ada bantuan, tapi kita harus mengumpulkan dana pendamping yaitu 5 miliar. Maka oleh karena itu kita mengajak pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pembangunan ini dan mencukupi kekurangan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Kirimkan wakaf dan donasi Anda ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Yayasan An-Najah di Pasaman Barat membutuhkan bantuan donasi Anda untuk menyelesaikan proyek pembangunan pesantren yang mendidik anak-anak kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di Sumatera Barat dan provinsi yang berada di sekitarnya. Semoga amal jariah yang Anda berikan, berapapun rupiahnya, dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amal soleh yang menyelamatkan kita, Anda dan semuanya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Saudara kita kaum muslimin yang berdomisili di Pasaman Barat memiliki lembaga pendidikan Ma'had Al-Afaf yang dinaungi oleh Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat. Sekarang mereka dalam proses pembangunan sarana ibadah, pendidikan dan juga asrama bagi santri dan juga tenaga pengajar. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kaum muslimin di mana saja berada untuk ikut berpartisipasi, memberikan yang terbaik dari kekayaan harta yang Allah curahkan pada kaum muslimin untuk membantu saudara-saudara kita di Pasaman Barat menyelesaikan proyek pendidikan dakwah yang bertujuan untuk mendidik generasi Islam yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan Islam menuju masyarakat yang mulia, bermartabat, memiliki akidah yang benar, akhlak yang mulia dan amal yang soleh, sehingga mereka menjadi orang-orang yang akan membuka pintu kebaikan. Mari kita bersama-sama ta'awun al-birri wat taqwa untuk mensukseskan proyek pembangunan Ma'had Al-Afaf Yayasan An-Najiyah di Pasaman Barat. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas yang sedikit dari harta yang kaum muslimin donasikan, membalasnya dengan berlipat ganda yang akan menjadi tabungan akhirat kita semua di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan Allah mengetuk pintu hati kita dan